Aku rasa kekalahan adalah sinonim dari kata kekuatan, di mana perasaan dari kekalahan itu akan meningkatkan suatu ketahanan. Dan bangkit adalah pilihan satu-satunya yang akan menyertaimu. Tentu pada keadaan inilah yang memberikan diri kita pemaknaan yang mendalam dengan mempersembahkan ketulusan dari jiwa kita yang tak akan lari dari realita kehidupan. Sebab terkadang kesenjangan itu hadir ketika keterpurukan menerpa hidup kita. Tapi jangan sampai kebuntuan juga ikut menyerang hidup kita. Dari semua kejadian, yang patut dilakukan hanyalah tetap membentangkan sayap-sayap dari diri kita, mengangkasa dengan tenang dan damai, serta fokus pada jalur ambisi yang ditempuh. Jangan sampai kekhawatiran melilit, jangan sampai konsistensi melorot, keseriusan merujuk dari menanggapi kekhawatiran dan konsistensi. Jika realita tak merangkul, aku rasa tak ada trik jitu untuk membuangnya. Namun, aku hanya mengungkapkan dengan jujur, walau kita semua memilih dengan cara yang berbeda, tapi setidak-tidaknya aku tidak memercikkan api masalah yang baru dan tak memerlukan setan untuk menuntunku ke jalan yang tercepat. Karena dengan jelas semua hal adalah hasil dari jerih payah kita sendiri. Tak ada pemalsuan data, tak ada pemeriksaan keyakinan, dan tak ada penyeleksi kelayakan. Sampai tiba pada masa titik jenuhnya dari diri kita yang seakan memaksa proses ketekunan dan tidak menjumpai lagi ketenangan, maka disitulah kita akan melawan diri kita sendiri. Dengan penuh keyakinan, kita akan tetap meraba demi kemenangan di setiap harinya. Yang tidak memungkinkan bahwa kehidupan kita di sini akan tetap membersamai diri kita sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tak selalu menyenangkan orang lain. Begitu berjumpa dengan yang lebih jauh lagi, yaitu nestapa dalam hidup. Alangkah lebih baiknya jika kita yang semestinya selalu dekat, mendekap kepadanya. Tak ada kebenaran, melainkan hanya miliknya. Walaupun sebenarnya hanya secerca harapan yang aku miliki, namun aku dengan kesadaran penuh selalu risau, terlalu risau, tak berkeyakinan dalam ikhlas, tak berlarut dalam kesabaran yang pada akhirnya kemarahan menyelimutiku. Ikhlas dan sabar adalah kunci. Walaupun tak menyerupai kunci pada fisiknya, tapi jika disamakan dengan dilaksanakan secara utuh, maka ada satu tingkatan yang berupaya memelihara kita. Tentu aku tidak lahir dengan keadaan seperti itu. Bahkan sampai saat ini masih sulit untuk kulakukan. Aku berupaya pada konsistensi dengan merangkul kesabaran dan keikhlasan. Kemudian hasil akhir adalah taat dan patuh. Melihat lini masa sepanjang hidup, dimulai ketika titik awal yang berhadapan hanya ingin kesenangan, nafsu tak terkontrol, sampai-sampai waktu tak pernah cukup untuk dinikmati, lalu memasuki masa kelabilan di mana nafsu bertambah lebih banyak. Jika dihitung melalui angka, mungkin angka itu tak pernah cukup karena rasa penasaran selalu menggumpal di pikiran, dan pikiran tak pernah tahu tentang baik atau buruknya. Kemudian masa itu tidak berhenti dan tidak berkurang sama sekali karena rasa kecanduan itu seperti berada di surga yang tak ingin berpindah ke tempat lain. Memang benar bahwa kesenangan akan termakan oleh waktu. Tapi jika menatap masa sekarang, buah dari semua itu hanyalah penyesalan. Tak ada kata yang tepat selain penyesalan. Tapi
Setidak-tidaknya penyesalan itu tak melukai orang lain. Bahkan saat sedemikian rumitnya untuk menghindari kelakuan tersebut, intrik untuk tetap utuh sebagai manusia tak akan pernah padam. Aku bercerita melihat masa lalu dan juga melampauinya. Terkadang aku menganggap bahwa itulah warna yang terjadi dalam hidupku, dan tak ada yang bisa menafikannya, serta kegemaran aku mengubah warna dalam hidupku. Untuk sekarang, aku adalah pelaku utama, tapi tak pernah menghapus warna di hari kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Mungkin juga untuk sekarang, aku berupaya mengukir banyak hal. Mungkin butuh waktu yang cukup lama, tapi semuanya tak pernah terlambat. Telah banyak kanvas yang aku sediakan, mengukirnya sedikit demi sedikit akan membentukku. Entah menjadi kokoh atau membara, aku terus membiarkan raga ini. Serius atau tidaknya, aku tetaplah aku. Akan tetapi, lebih dari itu, aku lebih mengejar persoalan konsistensi yang selama ini diriku tak tahu menau akan hal tersebut. Memang sedikit prihatin dan lucu karena umur sudah sedikit mengancam tentang realita. Jika tidak menetapnya, maka akan termakan oleh ketololan. Tapi tak perlu bergerak cepat, jangan juga bergerak lambat, apalagi tidak bergerak sama sekali. Entah ekspresi apa lagi yang aku lakukan jika membuang sia-sia kesempatan yang aku beri kepada aku. Aku belajar dan aku mengajar, tapi keduanya hanya kepadaku saja. Begitu pentingnya aku menyadarkan aku yang seharusnya sedari dulu telah aku lakukan. Kali ini aku tidak sampai pada kesimpulan, tapi patutkah aku menanam penyesalan? Walaupun sekarang di setiap harinya melawan dan memberontak adalah jalan keluarnya. Patut atau tidaknya, aku akan tetap membersamai aku dengan tenang.